Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk berada pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, yang tentunya sesuatu yang sudah mayoritas kita ketahui, ini adalah hari-hari terbaik, hari-hari yang idealnya seorang muslim, seorang muslimah bersemangat menghidupkan hari-hari ini, sebagaimana kita juga pernah menghidupkan malam-malam terakhir pada bulan Ramadan. Ada hal yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, bahwasanya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah hendaknya seorang muslim punya semangat beribadah berlipat ganda ketika dia berada pada hari-hari emasnya kaum muslimin. Karena di saat kita punya kemampuan, kemudahan untuk bersemangat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka sikap yang ideal juga adalah kita pun juga punya semangat pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ketika kita mungkin merasa punya kerugian atau kehilangan pada saat kita tidak memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka idealnya rasa hilangnya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah itu pun juga terjadi pada perasaan seorang muslim. Kenapa? Karena sebahagian ulama bahkan menganggap 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dia lebih dahsyat dibandingkan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang menyebabkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan dia adalah malam-malam yang sangat terbaik, disebabkan karena terjadinya Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar dia pasti terjadi pada malam 21 atau 23 ataupun 25, atau yang dominan di 27 atau di 29. Namun tidak ada yang bisa memastikan kapan pastinya Lailatul Qadar. Semua hanya bicara isyarat, semua hanya bicara tanda. Tapi semua orang akan menjawab bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, berbeda dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, tidak ada istilah wallahu a'lam. Semua orang tahu dan semua orang bisa memastikan. Dari 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari-hari terbaik kaum muslimin, yang orang beribadah di hari-hari tersebut pahalanya melampaui dan mengalahkan daripada orang-orang yang berjihad. Kita datang ke majelis ilmu di kesempatan pagi hari ini tidak hanya mendapatkan pahala besar seperti pahala ibadah haji kata Nabi, tapi juga dicatatkan pahala melebihi daripada orang-orang yang berjihad. Kenapa? Karena terjadi pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu hendaknya menghidupkan dengan banyak ibadah di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ini yang perlu untuk sama-sama kita punya rasa seperti kita menghidupkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Idealnya kita juga bersemangat untuk menghidupkan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, seperti kita juga punya semangat menghidupkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah kita tidak disuruh untuk i'tikaf, karena kita melihat orang beriktikaf. Beda dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, zahirnya ibadah di 10 malam terakhir itu lebih berat dibandingkan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Tapi pahala yang didapatkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu sangat besar. Dia terjadi di setiap harinya 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, kalau 10 malam terakhir, maka
pahala yang terbesar itu hanya terjadi pada Lailatul Qadar. Kita bukan berada dalam keadaan meremehkan Lailatul Qadar, tidak. Kita harus punya sikap 10 hari awal di bulan Dzulhijjah kita juga punya semangat. Sebagaimana kita punya semangat di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada melewati berapa Dzulhijjah sudah? 6 Dzulhijjah. Kalau hendak lakas 7 pian. 6 Dzulhijjah. 6 hari sudah kita lewati dengan hari ini. Maka tinggal beberapa hari ke depan. Tinggal beberapa hari ke depan yang benar-benar harus kita manfaatkan. Karena setiap ibadah apapun yang kita kerjakan di hari-hari ini, kecil ataupun besar, pahalanya itu diganjar melebihi daripada orang yang berjihad, melampaui daripada orang-orang yang harus turun ke medan perang kemudian dia berperang. Dan ini amalan besar dan pahalanya besar. Maka umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara keistimewaan umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia punya amalan-amalan yang mungkin sedikit tapi pahalanya besar. Dia punya waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keberkahan tadi adalah ada pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, dan ulun katakan ini adalah pengetahuan yang benar-benar sudah sama-sama kita ketahui. Karena banyak ustadz-ustadz kita sudah menyampaikan bahwasanya 1 sampai 10 Dzulhijjah itu dimanfaatkan. 1 sampai 10 Dzulhijjah itu benar-benar dimaksimalkan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil 2 ibadah besar, 2 ibadah agung di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah ibadah puasa, yang kedua adalah ibadah zikir. Kita mulai dengan ibadah puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah, kaidah yang pertama adalah yang harus ulun sampaikan, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang memerintahkan untuk berpuasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tidak ada puasa sunnah dari 1 Dzulhijjah terus berurutan sampai 9 Dzulhijjah. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa didatangkan bahwasanya itulah perkara yang pernah dipraktekkan dan dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua hadis yang memerintahkan, menganjurkan atau yang disebutkan Nabi berpuasa 1 sampai 9 Dzulhijjah itu semuanya statusnya hadis yang dhaif. Dari jalur manapun yang dia ambil, maka semuanya akan terbentur pada tabiqatul khamsah, kata para ulama. Dia akan tertahan pada tingkatan yang kelima pada perawi hadis. Orang yang meriwayatkan hadis itu banyak tingkatannya. Dari Rasul, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, terus sampai turun kepada misalnya Bukhari, Muslim, Abi Daud dan yang lainnya. Dari semua tingkatan tadi, yang menganjurkan, yang menginformasikan bahwasanya Nabi berpuasa 1 sampai 9 Dzulhijjah itu semuanya dhaif. Dia tertahan pada tingkatan yang kelima yang bernama seorang rawi yang bernama Abu Ishaq. Inilah permasalahannya. Kalau kita mengilmu ilmu hadis, kalau kita mendalami ilmu hadis, maka kita akan mengetahui bahwasanya semua hadis yang memerintahkan untuk berpuasa 1 sampai 9 Dzulhijjah itu hadis yang dhaif. Pertama, dia tidak pernah direwatkan oleh Bukhari Muslim, tidak pernah direkom Bukhari Muslim, dan juga dia pada status hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, yang menginformasikan katanya Nabi berpuasa 1 sampai 9 Dzulhijjah, yang mengkhabarkan Nabi katanya berpuasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. Semua hadisnya adalah hadis yang dhaif. Jadi kalaulah seandainya, mohon maaf, ada dari kita yang berpuasa dari 1 Dzulhijjah kemarin sampai hari ini yang berniat untuk berpuasa setiap hari, maka layak dipertimbangkan untuk kada usah digawi. Kenapa? Hadisnya hadis yang dhaif. Dan ulun punya tanggung jawab untuk menyampaikan berkaitan dengan periwayatan tersebut. Kalau meyakini Nabi mengerjakan 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tapi kalau pian adalah orang yang berbiasa puasa Daud, maka silahkan puasa Daudnya. Tapi untuk saban hari berpuasa 1 sampai 9 Dzulhijjah, tidak ada yang bisa mendatangkan itu adalah hadis yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
anjuran untuk berpuasa 1 sampai 9 Dzulhijjah itu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cerita Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan, "Ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam," kata Aisyah, "selama hidupku ini saya tidak pernah melihat dan mendapatkan Nabi berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah." Ini cerita dari Aisyah. Siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim, dan tidak terbantahkan akan kesahihannya. Aisyah menceritakan, selama hidup saya tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Artinya Nabi benar-benar tidak melaksanakan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ada anggapan sementara sebahagian orang katanya boleh jadi Aisyah tidak mengetahui katanya. Kalau misalnya Nabi berpuasa di rumah Zainab, kalau misalnya Nabi berpuasa di rumah Ummu Salamah misalnya, maka itu pun dijawab oleh para ulama. 9 hari Nabi tidak berpuasa, kata Aisyah. Di 9 hari ini, mohon maaf, pasti ada giliran dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Paham pian pula? Nah. Belum kada masuk ke dalam lagi. 9 hari yang dikatakan oleh Aisyah, Nabi tidak pernah berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Ada anggapan sementara sebahagian orang, kalau Aisyah kada tahu ya, kalau Nabi berpuasa di rumah Zainab, kalau Nabi berpuasa di rumah Ummu Salamah dan yang lainnya, 9 hari itu pasti ada giliran Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini pun terbantahkan. Kemudian selanjutnya kata para ulama, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha membuat sebuah pernyataan, saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah, pernyataan Aisyah ini tidak pernah dibantah oleh istri-istri yang lain. Artinya apa? Itu benar. Kalaulah seandainya Nabi berpuasa di rumah Zainab, di rumah Ummu Salamah dan yang lainnya, maka akan ada bantahan susulan, tidak wahai Aisyah, Nabi berpuasa di rumah aku. Tapi tidak ada bantahan dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan kesepakatan apa yang dikatakan oleh seorang Aisyah. Aisyah kan bikin pengumuman, saya tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Dan itu tidak dibantah oleh istri-istri yang lain. Artinya apa? Real fakta, data menjelaskan bahwasanya Nabi itu memang benar tidak berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Ini yang ulun maksud. Tidak ada satu dalil pun Nabi itu berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Dibantah Aisyah. Dan ini statusnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ulama sepakat akan kebenaran perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan Nabi tidak pernah berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Ingat, Aisyah ini istri Nabi yang paling sering menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di banyak safar, mayoritas safarnya Rasulullah, itu Aisyah adalah orang yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi itu tidak adil, tapi Rasul diperintahkan oleh Allah setiap akan bersafar, maka Nabi itu senantiasa mengundi nama-nama dari istri-istri beliau. Siapa yang keluar dari namanya, maka itulah yang bersama Rasulullah. Diundi siapa yang keluar. Dan Aisyah itu senantiasa ditakdirkan oleh Allah untuk keluar namanya dan senantiasa bersafar bersama Rasul. Makanya kalau kalian lihat banyak hadis Rasulullah cerita safarnya Nabi itu bersama Aisyah, sering bersama Aisyah. Kenapa? Karena Allah tetapkan dan takdirkan memang bahwasanya Aisyah adalah orang yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Tidak ada perempuan yang lebih cerdas di muka bumi ini melebihi daripada seorang Aisyah. Tidak ada orang yang punya IQ yang lebih hebat dibandingkan Aisyah ketika kita bicara kaum perempuan. Tidak ada perempuan manapun di muka bumi ini, kata para ulama, yang lebih cerdas daripada Aisyah. Dia mampu merekam apapun yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ahli fikih yang paling top, yang paling hebat ilmu fikihnya di kalangan para sahabat melampaui daripada Aisyah. Pian bayangkan, sahabat itu punya keistimewaan yang berbeda-beda.
Abdullah ibnu Abbas, dia mahir dan istimewa pada ilmu tafsir, pada ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang dia sampai mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Abdullah ibnu Abbas pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran. Maka orang yang paling paham maksud ayat Al-Quran setelah Rasulullah adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang paling mahir di dalam ilmu qiraah, ilmu bacaan. Apa kata para sahabat? Kalaulah seandainya kami tidak melihat siapa yang membaca Al-Quranul Karim, maka niscaya kami akan menyangka dan mengira bahwasanya yang membaca adalah Rasulullah ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Misalnya ibnu Mas'ud membaca di dalam ruangan ini, kita tidak melihat. Kata sahabat, kami akan mengira yang membaca itu Rasul, saking persisnya bacaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling mahir di dalam qiraah. Aisyah radhiyallahu taala anha ini orang yang paling mahir dalam ilmu fikih dan paling mahir di kalangan para sahabat, kelasnya sahabat. Dan orang yang paling istimewa pada ilmu fikih ada pada seorang Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya para sahabat menyebutkan kami senantiasa rujuk kembali kepada Aisyah kalau kami bicara masalah hukum. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia punya keistimewaan, punya kemuliaan. Dan mustahil kita membantah pernyataan Aisyah yang menyebutkan, saya tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Kira-kira taharat Aisyah kah? Taharat nang menggawi 9 hari berpuasa tadi. Aisyah itu menyebutkan, saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Tahu-tahu ada seorang perempuan, aku puasa 9 hari Jasiden. Ini ditolak aklan wa naqlan, ditolak logika dan ditolak dalil. Ya silahkan berpendapat untuk berpuasa 9 hari, ahlan wasalan dengan pendapat tersebut. Tapi kalau ingin merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, data menyebutkan Nabi itu tidak berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Ini kaidah puasa pada bulan Dzulhijjah. Yang kedua, kaidah yang kedua adalah 9 Dzulhijjah dia akan jatuh pada hari Kamis. Insya Allah akan jatuh pada hari Kamis karena hari Jumat 10 Dzulhijjah. Maka tidak ada istilah double niat. Tampulu Kamis Jasiden. Malaikat kada kau dibunguli boy. Innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu kembali kepada niat dan orang akan mendapatkan hasil dari niat yang jelas. Kita tidak bisa double niat tampulu Kamis, puasa 9 Dzulhijjah, kemudian puasa Kamis. Jar sidin dapat pahala, jar malaikat kada dapat pahala. Karena yang namanya amal itu harus dengan niat yang jelas. Tidak ada pelajaran yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melaksanakan sebuah amalan sunnah, kemudian kita gabung niat sunnah yang lain. Ada orang masuk masjid, dia niat tahiyatul masjid plus dia niat misalnya sholat sunnah wudu. Ini tidak ada. Ada orang masuk masjid, dia niat tahiyatul masjid, kemudian dia niat juga sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Ini tidak dikenal dalam hadis Rasul. Ada orang masuk masjid, dia tahiyatul masjid, kemudian dia plus niat qobliyah subuh misalnya. Maka ini pun juga tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak ada istilah penggabungan niat-niat sunnah pada sebuah amalan. Pilihan kita adalah apakah puasa Kamis atau puasa 9 Dzulhijjah, dan idealnya puasa 9 Dzulhijjah. Belum pernah sampaikan kaidah berpuasa sunnah. Ketika puasa sunnah yang sifatnya harian bertemu dengan puasa sunnah yang sifatnya tahunan, maka dahulukan puasa sunnah yang sifatnya tahunan. Kalau pian punya kebiasaan Senin Kemis, kemudian bertemu dengan puasa 9 Dzulhijjah, maka kebiasaan pian yang Senin Kemis tersebut, Kemisnya tersebut berhenti dulu. Karena ada puasa yang sifatnya tahunan yang itu hanya mendapatkan setahun sekali. Tapi kalau Senin Kemis pian akan dapatkan mungkin di pekan-pekan berikutnya. Maka yang paling ideal itu adalah niatnya puasa 9 Dzulhijjah.
Kaidah yang selanjutnya, kalau ada orang yang terbiasa puasa Daud, kalau ada orang yang terbiasa puasa Daud, maka itu sama sebagaimana puasa Senin Kemis. Dia batalkan Daudnya di hari Kamis, tapi dia berniat untuk puasa 9 Dzulhijjah. Sekarang kalau ada orang terbiasa puasa Daud, kemudian Daudnya jatuh pada hari Rabu, apakah dia puasa 9 Dzulhijjah? Dia puasa 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena niatnya sudah beda. Tidak masalah dia puasa 9 Dzulhijjah. Apakah ini dikatakan wisol, dikatakan bersambung? Tidak. Yang dilarang bersambung itu adalah puasa tanpa sebab. Puasa tanpa sebab terus dia sambung, maka ini yang dilarang. Tapi kalau ada sebabnya adalah 9 Dzulhijjah, yang sebelumnya dia adalah puasa Daud, maka ini sebab yang menjadikan dia boleh dan disyariatkan untuk melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah. Kemudian kaidah berikutnya adalah puasa 9 Dzulhijjah yang harus kita pahami tidak ada kaitannya dengan orang wukuf di Arafah. Tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Wukuf ataupun tidak wukuf di Arafah, puasa 9 Dzulhijjah tetap berlaku. Kenapa? Karena puasa 9 Dzulhijjah tidak disyariatkan untuk orang-orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi puasa 9 Dzulhijjah atau puasa yang dikenal dengan Arafah itu tidak dikenal dan tidak dikaitkan dengan orang wukuf, walaupun namanya puasa Arafah. Kenapa dinamakan puasa Arafah? Karena ketika itu 9 Dzulhijjah, dan 9 Dzulhijjah orang wukuf di Arafah. Sementara puasa 9 Dzulhijjah tidak dikaitkan dengan orang wukuf. Kenapa? Karena kalau itu dikaitkan dengan orang-orang yang wukuf di Arafah, maka puasa ini lebih diperintahkan untuk orang-orang wukuf. Faktanya orang-orang wukuf kalau berpuasa 9 Dzulhijjah itu hukumnya makruh. Sebagian ulama bahkan menyebutkan haram. Kalau ada orang yang wukuf kemudian dia berpuasa, maka apa hukumnya? Ini hukumnya makruh. Kenapa dihukumi makruh? Nabi tidak mengamalkan. Sebahagian ulama menyebutkan hukumnya haram. Kenapa? Karena dia membuat syariat baru. Jadi puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan orang wukuf. Alasannya karena orang-orang wukuf di Arafah tidak disyariatkan untuk berpuasa. Kalau puasa Arafah dikaitkan dengan orang wukuf, maka puasa Arafah lebih diperintahkan untuk orang wukuf dibandingkan orang yang tidak wukuf. Tapi faktanya dia tidak diperintahkan, sehingga ini dalil kata para ulama puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan orang wukuf. Kenapa dikatakan puasa Arafah? Karena Arafah karena dia jatuh pada 9 Dzulhijjah, dan 9 Dzulhijjah adalah orang-orang yang wukuf di Arafah. Kemudian kalaulah seandainya puasa Arafah itu dikaitkan dengan orang wukuf misalnya, karena ada orang yang menyebutkan puasa Arafah ini dikaitkan dengan orang wukuf, maka kalaulah seandainya pemerintah Saudi Arabia meniadakan ibadah haji, misal, karena kita tahu pernah dulu ditiadakan ibadah haji di masa-masa lampau. Artinya ketika tidak ada pelaksanaan ibadah haji, tidak ada orang yang wukuf. Maka kalau tidak ada orang yang wukuf, apakah puasa Arafah berlaku untuk orang yang tidak wukuf? Tetap berlaku. Kalau misalnya kada ada wukuf di Saudi, kalau dosa puasa kita ada atau tidak ada orang wukuf, puasa Arafah tetap jalan di setiap negara masing-masing pada 9 Dzulhijjah. Ada atau tidak ada orang wukuf di Arafah, puasa Arafah yang 9 Dzulhijjah itu tetap jalan. Dan itu mungkin. Dan mungkin pernah membaca sejarah bagaimana dulu di masa lampau Saudi itu meniadakan ibadah haji karena banyaknya terjadi peperangan antar suku. Kemudian ada juga sebab-sebab yang lain sehingga ditiadakanlah wukuf di Arafah. Sekarang kalau tidak ada wukuf di Arafah karena mungkin terjadi musibah atau apapun, apakah tidak terjadi puasa 9 Dzulhijjah? Tetap berlaku. Makanya ada tidak ada wukuf, puasa Arafah itu tetap berlaku, sehingga puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Dia puasa yang harus jatuh pada 9 Dzulhijjah pada setiap negara masing-masing.
dan dia punya keutamaan menghapus dosa 2 tahun-tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Jadi ulun sarankan jangan kada puasa. Jangan kada puasa 9 Dzulhijjah. Ibaratnya kalau kada ingat bersahur tetap puasa aja boy. Kada bersahur aku Jasidin, tetap puasa. Ini setahun sekali. Bahkan ini puasa terbaik ketika kita bicara amalan-amalan puasa-puasa sunnah. Jadi puasa 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu puasa terbaik. Sayang kalau seandainya kita melepaskan puasa 9 Dzulhijjah, karena kata Nabi SAW dia menghapus dosa 2 tahun-tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Kemudian masuk ke dalam kucing ada apa lah. Kalau pina bekami benar ya. Baik, ulun lanjutkan. Jadi puasa Arafah yang dia jatuh pada 9 Dzulhijjah itu jangan dilepaskan. Sekarang bagi seorang perempuan yang kebetulan dia mohon maaf mendapatkan haidnya, atau dia mungkin dalam kondisi nifas, atau dia dalam kondisi sakit yang berat bagi dia untuk melaksanakan puasa tadi, apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan pahala tersebut? Yang dia lakukan membukakan orang yang berpuasa. Bukakan orang yang berpuasa. Ada orang haid, ada orang nifas misalnya, ada seorang yang tidak mampu untuk berpuasa karena sakitnya dia, karena beratnya dia, kalau berpuasa menambah mudarat yang lebih besar, maka kalau itu terjadi pada sebagian orang ini, paling tidak membukakan orang yang berpuasa. Karena pahala orang yang membukakan orang yang berpuasa itu seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi nilai pahala orang yang berpuasa, kata Nabi. Kalaulah seandainya ada dari saudara kita, orang tua kita bahkan mungkin beliau tidak mampu untuk berpuasa, maka sarankan untuk apa? Untuk membukakan orang yang berpuasa. Dan kita tahu banyak masjid yang membukakan puasa. Sumbang misalnya berapa aja, niatkan untuk membukakan puasa, maka itu dapat pahala sebagaimana pahala orang-orang yang berpuasa tanpa dikurangi nilai pahala orang-orang yang berpuasa tadi. Nah, itu amalan yang pertama yang benar-benar harus kita jaga, itu melaksanakan puasa di 9 Dzulhijjah. Mungkin ulun cukupkan dulu satu ini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan ulun akan lanjutkan. Ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan. Baik, sambil jalan dulu mungkin ulun beri waktu di kesempatan pagi ini lebih banyak kita berdialog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berpuasa diniatkan karena anak kita sedang ujian atau sedang ulangan? Bolehkah kita berpuasa pada hari kelahiran anak kita? Berpuasa ini adalah ibadah, salah satu bentuk ibadah. Maka ketika kita bicara ibadah, kita bicara dalil. Pada saat kita bicara ibadah, kita bicara contoh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Berpuasa yang diniatkan untuk anak yang sedang ujian, anak yang sedang ulangan, apakah diperbolehkan kalau puasanya tersebut berkaitan dengan atau bertepatan dengan sebab yang syar'i? Contoh misalnya puasa Senin atau Kamis. Niatnya puasa Senin, niatnya puasa Kamis. Kemudian dengan puasa tersebut dia bertawasul. Bertawasul agar apa? Agar anaknya yang sedang ujian, anaknya yang akan ulangan misalnya dimudahkan. Maka dalam yang seperti itu diperbolehkan. Kenapa? Dia puasa Senin Kamis yang itu disyariatkan. Dengan puasa tersebut kemudian dia bertawasul agar doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak dipermasalahkan dan itu diperbolehkan dan dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau tahu-tahu misalnya dia puasa hari Selasa, tidak ada perintah untuk puasa Selasa, yang ada Senin dan Kamis. Dia bukan niatnya puasa Daud, anak ujian hari Rabu, puasa Selasa aja Senin. Agar apa? Agar dimudahkan. Maka ini tidak dibenarkan. Kenapa? Dia memulai amalan tersebut bukan dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau puasanya Senin, niatnya puasa Senin, dia puasa Kamis, niatnya puasa Kamis misalnya. Kemudian dengan amalia tersebut dia bertawasul agar apa? Agar anaknya dimudahkan. Apakah boleh? Boleh. Agar urusannya dimudahkan. Apakah boleh? Boleh. Ada orang sedekah, niatnya apa?
dengan sedekah dia benar agar dimudahkan urusannya, apakah boleh? Karena sedekah adalah perintah. Tapi kalau tahu-tahu dia puasa misalnya hari Rabu tanpa ada sebab, ditakuni puasa apa ikam, puasa Rabu aja siden. Orang puasa Kamis siden puasa Rabu. Kemudian dia niat untuk apa? Dengan puasa Rabu ini untuk agar anaknya mudah ujian, maka ini tidak dibenarkan. Karena sebab awal perbuatan dia itu sudah menyalahi apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau puasa tersebut ada sebab yang syar'i, Senin Kemis atau puasa Daud misalnya, kemudian dengan amaliyah tersebut dia berdoa dan dia bertawassul, ya Allah hamba sudah puasa Senin, ya Allah hamba sudah puasa Daud misalnya, mudahkan anak hamba untuk ujian ya Allah, apakah boleh? Tapi kalau tahu misalnya, ya Allah hamba puasa Selasa ya Allah, bujuran tuh ya Allah puasa Selasa tadi misalnya, pakai bujuran misalnya supaya benar-benar yakin, maka apakah ini dibenarkan? Ini tidak dibenarkan. Karena awalnya amaliyahnya itu sudah menyalahi apa yang dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah puasanya puasa apa dulu? Kalau puasanya ada sebab, yang sebab adalah sebab yang syar'i, kemudian dia bertawasul dengan sebab syar'i tersebut, silahkan. Tapi kalau puasanya tahu-tahu tidak ada sebab syar'i, dia hanya ingin berpuasa, yang puasanya dia niatkan untuk anaknya ujian agar dimudahkan, maka itu tidak dibenarkan. Karena pondasi awal itu sudah tidak dibenarkan. Itu mungkin yang pertama. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan, bolehkah kita berpuasa pada hari kelahiran anak kita? Kelahiran seorang anak tentunya adalah sebuah kebahagiaan, kemudian orang itu bersyukur. Bersyukurnya kita sesuai dengan apa yang dianjurkan, bukan kita membuat syariat. Kita jangan mengkiaskan sebagaimana seorang Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, ketika itu beliau berpuasa pada 10 Muharram sebagai bentuk rasa syukur. Tapi itu pun perintah Allah, dan ini kelasnya Nabi, bukan kita. Musa alaihissalam ketika itu dia selamat, kemudian dia bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Dia berpuasa, dan ditetapkanlah berpuasa 10 Muharram untuk Musa pada saat dia berpuasa tadi, karena dia bersyukur dia diselamatkan dari kejaran Firaun. Beda dengan kita, anak kita lahir benar kita bersyukur. Tapi cara bersyukurnya kita adalah cara yang memang harus diajarkan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berpuasanya kita Senin, Kamis misalnya, niatnya puasa Senin, niatnya puasa Kamis, kemudian sebagai bentuk saya bersyukur dan saya beribadah puasa ini, apakah boleh? Kecuali seperti ini. Ada orang dia melahirkan, sebelum melahirkan dia sudah bernazar, kalau anak ini lahir selamat, saya bernazar untuk berpuasa. Maka ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Tapi kalau tidak dia katakan saya bernazar, dia hanya mengatakan lahir, aku syukur berpuasa aja, aku berpuasa supaya apa? Bersyukur. Tergantung bagaimana model puasanya. Kalau model puasanya puasa yang pernah diajarkan Nabi seperti Senin Kamis, seperti puasa Daud, seperti Ayyamul Bid, maka silahkan. Karena salah satu bentuk ibadah kita, salah satu sebab kita beribadah adalah kita bersyukur. Kita ini bersyukur, salah satu bentuk syukur kita adalah kita beribadah. Sehingga ketika dia mendapatkan kelahiran seorang anak, kemudian dia bersyukur dengan cara apa? Berpuasa, kalau puasa tersebut bertepatan dengan sebab yang memang disyariatkan. Tapi kalau tidak ada sebab yang disyariatkan, tahu-tahu dia berpuasa sebagai bentuk syukur, maka ini tidak dibenarkan, kecuali sebelum dia melahirkan dia sudah bernazar. Saya bernazar untuk berpuasa, misalnya seperti itu. Kalau lahir saya bernazar untuk berpuasa, maka ini wajib hukumnya dia berpuasa. Dan ulun sarankan kada usah bernazar. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tidaklah nazar itu keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan amalan tersebut kecuali dia mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau diterima gawian, aku bernazar menukarakan ikan bakso 2 mangkok ya sudah. Kapan cair bakso 2 mangkok? Kalau isidin diterima. Kalau kada diterima, perai seberatan bakso tadi. Artinya apa? Tidaklah orang tersebut bersedekah kecuali dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya hukum asal nazar itu makruh. Hukum asal nazar itu hukumnya makruh, kecuali
sebagaimana nazar dari ibunda Maryam yang dia bernazar, kalau anak ini lahir, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Kata ibunya, kalau anak ini lahir dengan selamat, saya bernazar anak ini kalau lahir hanya khusus beribadah saja, semuanya akan kami cukupkan. Nah, ini hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Boleh dalam artian apa? Dia bernazar, tidak ada hal-hal yang dia mau mengambil kesempatan atau manfaat yang lebih. Maka mayoritas ulama menyebutkan hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau nazar ini berkaitan dengan pada urusan dunia, khususnya misalnya harta dan yang lainnya, maka kata para ulama idealnya dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Aku bernazar nah aja sih. Kalau diterima, semasjidan kutuk orakan bubur ayam ya sudah. Kapan dia membelikan bubur ayam tadi? Kalau diterima. Maka kata para ulama ini hukum asalnya makruh. Idealnya dia tidak perlu untuk mengucapkan nazar. Kalau anak sedekah saja, wallahu alam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, yang saya tanyakan mengenai puasa nazar tadi. Saya begini, setiap ada hajat, misalnya kalau anak saya sembuh bernazar puasa, atau kalau anak saya sukses berhasil menempuh ujian bernazar puasa 1 hari. Tapi kebetulan pas yang diinginkan terkabul, saya laksanakan puasa. Memang itu tadi kan Bapak wajib fardu kan Pak, itu sering saya lakukan. Apakah itu tidak menyalahi apa yang dianjurkan Rasulullah? Yang kedua mengenai sholat Pak Ustadz, kita sholat ibu-ibu kan ada yang pakai kaos kaki, tidak lagi pakai mukena langsung aja. Apakah itu sholatnya bisa dikatakan sah karena kakinya tertutup dengan kaos kaki? Kan kaos kaki Pak, kalau yang tidak pakai kaos kaki kan langsung ke lantai itu kakinya. Yang ketiga mengenai ini Pak, umroh Pak, kita setelah mengambil nikah langsung kan menuju Mekah. Di tengah jalan misalnya mau BAB atau buang air kecil atau buang air, apakah itu batal? Ada yang mengatakan batal ihramnya batal, lalu balik lagi lah kita mengambil nikah. Sedangkan kita tetap jalan dan buang air kecil atau buang air besar. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Soal puasa Pak Ustadz, kalau misalnya masih ada kodaan bulan Ramadannya di 10 Zulhijjah tuh bisa puasanya berturut-turut. Niatnya koda bulan Ramadan. Ya. Sama yang puasa Arafahnya itu kalau kadanya belum selesai, Pak Ustadz boleh mengerjakan Arafah dulu. Ya, baik. Ada yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ibadah zikir apa yang disarankan di bulan Zulhijjah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sholat sunat zuhur itu kan 4 rakaat, sesudah dan sebelumnya ya. Nah, terus cara pelaksanaannya itu apakah sama seperti kita melaksanakan sholat zuhur? Kan surahnya itu hanya rakaat 1 dan rakaat kedua. Nah, rakaat ketiganya dan keempatnya apakah pakai surah juga atau sama seperti sholat zuhur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adakah lagi? Cukupkah? Jangan tapi dicangangi. Cukupkah? Ada lagi?
Ya cukup. Oh, dicangangin lu betakun sih Den. Cukup. Ya baik. Yang pertama berkaitan dengan nazar, ketika mengaitkan dengan sebab, kalau berhasil atau kalau mendapatkan dan yang lainnya bernazar untuk berpuasa, apakah ini menyalahi? Secara hukum dia tidak menyalahi. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika nazar itu disebutkan, kapan sesuatu itu dihukumi nazar? Kalau ada kalimat nazar. Tapi kalau hanya keinginan kuat, ada perbedaan. Misalnya kalau berhasil atau misalnya kalau sembuh aku hendak bersedekah misalnya. Apakah itu nazar? Belum. Kapan dikatakan nazar? Kalau ada ucapan kalimat nazar. Kalau dia sembuh maka saya bernazar untuk sedekah. Maka ini masuk hukum nazar. Nazar itu mirip sebagaimana talak. Tidaklah talak terjadi kecuali ada ucapan engkau saya talak atau engkau saya cerai. Tapi kalau hanya dia katakan ikam balik ke rumah Abah Higam, apakah ini dikatakan talak? Belum. Sampai ditanya apakah dia benar-benar mentalak atau tidak. Nah, nazar itu sama dengan talak. Harus ada ucapan yang jelas kalimat nazarnya. Kalau hanya sekedar keinginan kuat, itu bukan nazar yang namanya, itu namanya azam. Dia punya keinginan kuat namanya azam. Dia punya keinginan kuat untuk apa? Untuk sedekah. Apakah itu nazar? Belum. Sampai ada ucapan kalimat nazar. Maka kalau sudah terucap kalimat saya bernazar, maka itu hukumnya wajib. Kalau pian tanya apa hukum asal nazar? Hukum asal nazar itu makruh kata Rasulullah. Tapi apakah boleh bernazar? Boleh, hukumnya bernazar. Ibunda Maryam ketika menyebutkan inni nazartu laka ma fi batni muharrara, ya Allah, hamba bernazar apapun yang ada pada bayi ini saya bernazar dia nanti halnya menjadi seorang perempuan yang terus beribadah tanpa ada urusan dunia. Ketika itu Ibunda Maryam tidak mengatakan kalau yang lahir lakian atau kalau yang lahir bebinian, tidak. Dia menyatakan kalau ini lahir saya bernazar. Dia tidak kaitkan dengan sebab yang lain. Kalau ini lahir ya Allah, maka anak ini hanya untuk apa? Untuk beribadah saja. Maka terusan ayat tadi kemudian mengatakan ternyata yang lahir itu laki-laki, yang lahir itu adalah perempuan. Padahal harapan besar ibunya itu adalah seorang laki-laki. Tapi itu tetap disamakan, Nah ketika itu Ibunda Maryam dia bernazar tapi tidak dikaitkan apakah laki-laki atau perempuan. Yang penting kalau lahir ya sudah, anak ini akan menjadi seorang anak ini hanya menjadi seorang yang hanya beribadah, itu saja nazarnya. Kalau nazar itu tidak dikaitkan dengan sebab, maka jelas ini sangat dianjurkan dan diperbolehkan. Contoh misalnya, tahu-tahu dia bernazar, saya bernazar untuk berpuasa tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab, apakah disembuhkan, apakah misalnya dia berhasil atau tidak. Tahu-tahu ucapan kalimat saya bernazar, saya berpuasa. Dia beribadah, bernazar untuk berpuasa. Maka apakah boleh? Boleh. Bahkan ini yang sekelas sebagaimana ibunya Maryam. Tapi orang yang seperti ini jarang. Hampir tidak pernah kita dapatkan tahu-tahu dia mengatakan aku bernazar puasa tanpa ada sebab. Hampir tidak pernah kita dapatkan. Tapi ketika itu terjadi, maka ini sebagaimana yang juga dilakukan oleh seorang ibunya Maryam, yang tanpa ada sebab, apakah itu laki-laki atau perempuan, yang penting kalau lahir, entah dia sakit atau dia sehat, yang penting dia lahir, itu saja. Maka sekali lagi, kalau nazar itu dikaitkan dengan sebab, maka hukum asalnya makruh. Jadi saran ulun, kada perlu kita bernazar, tidak perlu untuk kita bernazar. Tapi kalau ingin ibadah, ibadah saja sebagai bentuk rasa syukur. Dan ketika kita tidak bernazar, kita tidak ada beban. Kita tidak ada beban. Bukankah orang yang bernazar itu dia pasti punya beban? Ketika itu dia dapatkan. Dia dapatkan apa yang diinginkan, maka kemudian dia harus melakukan apa yang dikerjakan. Alasan berikutnya, kenapa nazar itu hukum asalnya makruh? Karena tidaklah dia melakukan kebaikan kecuali dia mendapatkan. Alasan yang kedua adalah nazar itu bukan usaha. Nazar itu bukan bentuk usaha. Lebih afdol berdoa daripada dia bernazar. Kenapa? Nazar sifatnya menunggu apa yang ditakdirkan. Tapi doa dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, mana yang lebih afdal antara orang yang bernazar dengan orang yang berdoa? Lebih afdal yang berdoa.
sudah afdol, nyaman lagi. Nazar kan dia sifatnya dia menunggu takdir. Kalau sembuh digawe, kalau kada disembuh kada usah digawe. Dia sifatnya menunggu. Sehingga nazar yang harus kita pahami, dia bukan ikhtiar. Nazar itu bukan usaha. Nazar sifatnya menunggu. Nazar sifatnya menunggu. Kapan dia bersyukur? Dengan cara bernazar tadi, kalau dia dapatkan. Makanya beda dengan doa dia minta kepada Allah, maka yang paling afdal itu doa. Tapi kapanpun orang tersebut sudah bernazar, maka kelazimannya dia harus menyelesaikan nazar tersebut. Itu mungkin yang pertama, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apa hukumnya seorang perempuan yang melaksanakan sholat kemudian menggunakan kaos kaki yang seakan-akan dan tentunya tertutup kedua kakinya? Ya tidak dipermasalahkan, karena Nabi SAW menyebutkan kullaha aura ila hadza wa hadza. Semua apapun dari seorang perempuan itu aurat, kata Nabi, kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan. Semuanya harus ditutup. Model dia menutupnya dengan kaos kaki ataupun dengan tidak dengan kaos kaki, selama ketika dia sholat itu memang benar-benar tertutup, sebahagian ulama itu memperbolehkan. Tapi jelas yang paling afdal justru dia harus menutup dengan kaos kaki. Kenapa? Jelas lebih nyaman, lebih nyaman. Benar memang sebahagian mazhab itu memperbolehkan perempuan itu tidak menggunakan kaos kaki. Makanya kalau pian lihat perempuan-perempuan Pakistan, perempuan India, perempuan-perempuan Bangladesh, kalau pian umrohan atau pian hajian, mayoritas mereka tidak menggunakan kaos kaki. Kenapa? Mereka berdalil dengan dalil bahwasanya kaki itu bukan dianggap aurat, sehingga ya sudah mereka sholat. Tapi kalau bicara mana yang paling afdal, jelas mereka harus tutup sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama. Dan tidak ada cara yang terbaik ketika kita menutup tersebut kecuali dengan menggunakan kaos kaki. Kalau kita beranggapan misalnya pada saat kita menggunakan kaos kaki dan ketika kita sujud tidak menyentuh lantai misalnya, apa bedanya dengan pakaian yang menutup kedua lutut kita? Apa bedanya dengan pakaian yang menutup kedua lutut kita? Sehingga istilah kita harus menempelkan ke lantai pada saat kita sujud adalah anggota badan kita. Tidak harus misalnya dibuka lutut kita, misalnya dibolongi misalnya, atau misalnya kaos kaki kita, jari jemari kita harus menempel. Tidak. Yang harus benar-benar menempel itu adalah hidung kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian dari dahi kalian. Sebagaimana sabda Nabi, umirtu an asjuda ala sabati a'zam fa amara bil an. Saya diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan, maka Rasulullah sebutkan dahi, kemudian berikan isyarat di hidung, kata Nabi. Karena selama hidung itu menempel ke tempat sujud, maka dahi pun itu menempel. Tapi banyak orang dahi menempel tapi hidung tidak menempel, maka ini hukumnya makruh. Selama hidung itu menempel, itu biasanya dahi itu menempel, kecuali panjang benar hidung siden. Tapi ini jarang, hampir tidak didapatkan. Makanya Rasul itu bikin kaedah, selama hidung itu menempel, dahi itu pasti menempel. Selama hidung itu, makanya perhatikan hidung kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaos kaki jelas ini perkara yang diperintahkan untuk kita tutup, sebagaimana keumuman aurat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kita salat, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah umrah kemudian kita mengambil miqat dan kita jalan ke kota Mekah dan di tengah perjalanan ternyata batal. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kalau sudah batal tidak dipermasalahkan, teruskan saja. Karena tidak harus dalam kondisi berwudu. Yang wajib dalam kondisi berwudu ketika kita melaksanakan ibadah umrah ataupun haji itu hanya 2. Yang pertama salat, yang kedua tawaf. Kalau seandainya dia batal, ya sudah dia teruskan saja. Dia teruskan perjalanannya, karena kadang mungkin juga balik, kadang mungkin dia kembali. Dia teruskan, kemudian sebelum dia turun ke Masjidil Haram dipastikan dia sudah dalam kondisi berwudu. Masalah di perjalanan sekian jam, 6 jam, sekian jam, ya berat bagi kita untuk menahan. Paling kadang 6 jam itu paling kadang terguring. Dia tertelap, dia akan tertidur. Dan tentunya pada saat kita berwudu itu hanya diwajibkan kalau kita sholat atau ketika kita melaksanakan tawaf. Selama dia belum sholat, selama dia belum tawaf, kemudian batal, maka tidak menjadikan keharusan orang tersebut dalam kondisi berwudu, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apa hukumnya ketika kita berpuasa berturut-turut 9 hari misalnya untuk qadha puasa Ramadan yang kita tinggalkan? Ya wajib kita selesaikan, dan ini ada sebab.
Yang ulun maksud adalah puasa sunnah 1 sampai 9 Dzulhijjah terus dia berpuasa kecuali 9 Dzulhijjahnya. Tapi kalau dia qadha untuk berpuasa wajib yang tertinggal, maka jelas ini diperintahkan. Bahkan diharapkan sebelum 9 Dzulhijjah sudah selesai. Sebelum 9 Dzulhijjah dia sudah menyelesaikan qadha. Idealnya mengqadha ini sudah selesai di bulan Syawal. Karena tidaklah puasa Syawal itu diperintahkan kecuali dia qadha Ramadan dulu. Tidaklah puasa Syawal itu dituntaskan kecuali dialah orang yang sudah menyelesaikan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sama Ramadan summa atba sitta min Syawal kana kasiyamid dahrin. Siapapun yang menyelesaikan Ramadan kemudian dia ikutkan 6 hari pada bulan Syawal, maka amalan ini kata Nabi dicatatkan pada seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Rasul sebutkan siapa yang menyelesaikan Ramadan. Artinya apa? Dia punya hutang, dia selesaikan dulu, baru perintahnya Syawal. Jadi jangan Syawal dulu baru qadha Ramadan. Tapi kalau itu sudah terlanjur, ya sudah, dia selesaikan dulu qadha Ramadan, dia tuntaskan, masuk 9 Dzulhijjah misalnya sudah selesai, baru dia puasa 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apa hukumnya orang yang mendahulukan puasa Arafah dibandingkan melaksanakan qadha Ramadan? Tidak dibenarkan dan tidak diinginkan. Biar bagaimanapun mengqadha Ramadan itu lebih utama daripada puasa Arafah. Karena ini perkara wajib. Seperti ini, Bu. Mana yang lebih afdal? Apakah dia mendahulukan sholat sunnah dibandingkan sholat wajib? Maka jelas dia harus dahulukan perkara wajib. Ada orang tahajud, kada pernah tahajud, sidin tahajud 11 rakaat langsung full, kada dimulai dari 2 rakaat, langsung 11 rakaat. Sebab sidin tahajud yang jam 2 tadi, subuhnya jam 7 misalnya. Ditakuni kenapa terlambat, tahajud tadi malamnya sidin. Ada orang yang kedua, dia tidak tahajud tapi subuhnya tepat waktu. Maka yang lebih afdal adalah orang yang meninggalkan tahajud tapi subuhnya tepat waktu. Sekarang ada orang yang punya hutang, Ramadan belum dia selesaikan, dan dia ingin berpuasa 9 Dzulhijjah. Maka apa yang dia dahulukan? Yang dia dahulukan tetap sepuasa Ramadan. Kenapa? Karena ini perkara wajib, dan wajib itu pasti lebih utama daripada perkara sunnah. Wajib itu perkara yang harus benar-benar dia selesaikan. Kalau terlanjur misalnya dia belum menyelesaikan Ramadan, ya sudah dia selesaikan Ramadan walaupun itu pada bulan 9 Dzulhijjah. Bagaimana cara untuk mendapatkan pahala tadi? Ya sudah, dia bukakan puasa orang lain. Jadi niatnya puasa Ramadan, kemudian dia bukakan puasa 9 Dzulhijjah bagi orang-orang yang berpuasa. Karena kita tidak boleh mendahulukan perkara sunnah dibandingkan perkara wajib. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya perkara sunnah itu lebih afdal dibandingkan perkara wajib. Allah alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, zikir apa yang diperintahkan ketika kita berada pada bulan Dzulhijjah? Umum zikir apapun. Di antaranya zikir kalimat takbir, kalimat perbanyak kalimat Allah Akbar. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahlil, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tasbih. Yang dimaksud perbanyak takbir itu kalimat Allah Akbar, bukan takbir, bukan. Perbanyak tahlil itu bukan tahlil, tidak, tapi la ilaha illallah. Perbanyak tahmid itu kalimat alhamdulillah. Perbanyak tasbih adalah kalimat subhanallah. Setiap kalimat Allah Akbar yang kita ucapkan 1 sampai 10 Dzulhijjah ini, itu pahalanya melebihi daripada orang berjihad. Pian baca sekarang alhamdulillah itu melebihi daripada orang yang berperang. Pian baca subhanallah itu mengalahkan orang-orang yang berjihad. Pian baca kalimat la ilaha illallah itu mengalahkan daripada orang-orang yang berperang, dan itu durasinya hanya 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang pahalanya itu melampaui daripada orang-orang yang berjihad. Dan kita masih punya beberapa hari. Pian misalnya sambil berjalan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Atau pian baca Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Kayak orang bertakbiran, apakah boleh? Boleh. Sebagaimana Abu Hurairah, sebagaimana Abdullah ibnu Umar itu mengajak orang-orang yang di pasar mengucapkan kalimat takbir, kemudian mereka bertakbir bersama. Jadi ada 2 orang sahabat, Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah mereka datang ke pasar. Di pasar itu orang jarang berzikir,
Jangankan berzikir, ya artinya dia baca kalimat-kalimat thayyibah itu berat, karena di pasar mayoritas kita punya fokus masalah dunia. Maka dua orang sahabat ini ketika berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mereka ingatkan, perbanyak takbir. Karena setiap Allah Akbar yang kita baca itu pahalanya melebihi daripada orang yang berjihad. 100 kali pian baca kalimat Allah Akbar, 100 kali pian baca subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah, maka 100 pahala jihad pian dapatkan, dan itu pun dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan ulun kira mudah baca subhanallah 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 100 kali misalnya. Pian baca alhamdulillah 100 kali itu mudah. Pian baca kalimat Allah Akbar 100 kali itu mudah. Makanya perbanyak takbir, perbanyak tahlil, tahmid dan tasbih. Ini diantara zikir-zikir yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang terakhir. Salat sunnah yang qobliyah atau ba'diyah, seperti salat sunnah qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur yang 4 rakaat, bagaimana cara untuk membaca surat atau ayatnya? Yang pertama, salat sunnah yang sifatnya 4 rakaat, selain tahajud, selain tarawih, yang itu benar-benar dicontohkan 4 rakaat sekali salam, maka 4 rakaat zuhur, 4 rakaat qobliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur, ulama berbeda pendapat tentang kaifiyat, tentang caranya. Sebahagian ulama menyebutkan 4 rakaat 1 kali salam. Sebahagian ulama lain menyebutkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tergantung mana yang paling mudah menurut kita. Ini tidak bicara afdoliyah. Tidak ada yang mengatakan 4 rakaat sekali salam itu lebih afdol. Tidak ada yang mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu lebih afdol. Tidak ada hadisnya. Ini semuanya diperbolehkan dan dicontohkan. Maka kebiasaan Nabi, ketika Nabi dihadapkan dengan 2 pilihan, Nabi senantiasa mengambil pilihan yang termudah. Sekarang kalau pian mudahnya 4 rakaat sekali salam, silahkan. Tapi kalau pian mudahnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka silahkan. Mohon maaf, zohirnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu lebih mudah. Zohirnya tak nyaman mengatakan daripada yang 4 rakaat sekali salam. Zohirnya. Tapi ada orang yang 4 rakaat sekali salam itu lebih mudah. Yang ulun maksud ini adalah salat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur. Karena kalau kita bicara tarawih yang 4 rakaat sekali salam, tahajud 4 rakaat salam, itu jelas ada hadis dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka silakan untuk mengambil pendapat tersebut. Maka di sini mana yang paling mudah menurut kita? Kalau mudah menurut kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya sudah. Dia baca surat, dia baca ayat setiap 2 rakaat tadi. Tapi kalau seandainya 4 rakaat menurut dia itu lebih mudah, maka di sini khilaf yang sangat kuat. Wallahu alam. Mayoritas ulama berpendapat semua 4 rakaat tersebut itu membaca surat dan ayat. Semua 4 rakaat tersebut membaca surat dan ayat. Tapi kalau zuhur itu berbeda. Kalau asar itu berbeda. Kenapa? Yang dicontohkan Nabi itu hanya 2 rakaat awal saja membaca surat dan ayat setelah Al-Fatihah. Rakaat ketiga dan keempat itu hanya baca Al-Fatihah. Tapi kalau pian 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, apakah juga membaca surat atau ayat? Keempat rakaatnya, keempatnya membaca surat. Sebagaimana kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam yang kita pecah, maka hasilnya pun juga 4 surat yang kita baca setelah Al-Fatihah. Nah, dari itulah para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang mengerjakan qobliyah atau ba'diyah zuhur 4 rakaat yang sekali salam tetap dimasukkan surat dan ayat sebagaimana dia memecah 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Namun biar bagaimanapun, mohon maaf, yang paling afdal itu 2 rakaat salam aja. Ini yang paling afdal. Kenapa? Pertama, nyaman mengatakan. Apalagi misalnya kelasnya qul huwallahu ahad aja. Qul huwallahu diandak nang paling terakhir terus misalnya. Nyaman. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Pokoknya kalau sudah qul huwallahu ahad berarti salam. Yang kedua, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Terbanyak bacaannya. Paling tidak tasyahudnya terbanyak. Sehingga kalau bicara mana yang paling mudah dan yang mana yang paling afdal, umumnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi tidak disalahkan orang yang 4 rakaat sekali salam kalau ini bahasanya hanya salat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur. Tapi kalau bahasanya tarawih, bahasanya misalnya tahajud, maka ada hadis-hadis pendukung yang lainnya. Wallahu alam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang bisa ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah khususnya pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah.
Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.